Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita pada pagi hari ini akan belajar lebih mendalam lagi atau belajar dari satu tokoh, yaitu Paulus. Saya akan memberikan judul pada khotbah pada pagi hari ini, yaitu seorang penginjil yang berani dan teguh. Khotbah ini akan membahas bagaimana Paulus yang awalnya adalah seorang penganiaya, menjadi seorang penginjil yang berani dan tangguh dan menyebarkan Injil di seluruh dunia ini. Nah, bagi pertanyaan buat kita apa yang membuat Paulus menjadi seorang yang berani dan tangguh dalam menginjili setiap orang yang dia temukan atau dia yang temui? Mari kita akan membahasnya satu persatu pada pagi hari ini. Kita bisa melihat bahwa Paulus dari latar belakang yang begitu sangat suram, atau yang kita sering ketahui bahwa ia adalah seorang penganiaya. Paulus sebelum menjadi murid Yesus, ia adalah seorang ahli Taurat yang sangat memahami hukum-hukum Taurat pada saat itu. Mari kita melihat bagaimana sebelum Paulus menjadi murid Yesus, yang kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Mari kita membuka sama-sama. Lembaga Alkitab memberi judul Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Di sini saya akan membacakannya. Ayat yang ketiga. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Didikan dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. Di sini kita sangat melihat dengan jelas bahwa Paulus pada saat itu dia sangat gigih dalam belajar hukum Taurat. Bahkan ia berguru dengan seorang Gamaliel yang pada saat itu adalah tokoh terpenting orang Yahudi. Atau refleksi sekarang yaitu pemuka agama. Dia adalah orang yang sangat penting, bahkan sangat pintar dalam agamanya. Kita bisa lihat lagi dalam Galatia 1 ayat 14. Di situ juga Paulus mengakui bahwa dia adalah seorang Yahudi yang sangat taat. Bahkan dia sangat pintar dalam hukum-hukum Taurat. Kita buka dalam Galatia 1 ayat yang ke-14. Galatia 1 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Di sini sangat bisa kita lihat bahwa pada saat itu, Paulus lebih maju atau lebih pintar dari teman sebayanya. Mungkin kalau kita refleksikan pada zaman ini, yaitu dia orang yang pintar atau ranking 1 istilahnya lah. Kita bisa lihat dari pengakuan Paulus sendiri aja. Ia mengaku bahwa ia adalah orang yang pintar akan hukum Taurat dan orang yang sangat ditakuti pada saat itu. Paulus lahir di Tarsus, sebuah kota di Asia Kecil. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang saleh yang kita bisa lihat, yang kita sudah bacakan tadi dalam Kisah Para Rasul maupun dalam Galatia tadi. Ia merupakan juga murid Gamaliel, seorang rabi termuka di Yerusalem pada saat itu. Ayat-ayat ini membuktikan bahwa Paulus merupakan orang yang sangat penting atau orang yang sangat disegani pada saat itu, yang merupakan tokoh agama yang penting. Mungkin pada saat sekarang ini ia merupakan seperti pemuka-pemuka agama, atau mungkin udah dokter, atau udah pendeta yang udah lama, dan berbagai macam. Tapi pada saat itu konteks bangsa Israel, yaitu yang banyak beragama Yahudi, ia belajar, ia tekun dalam membaca, meneliti hukum-hukum Taurat, dan ia teladani dalam hidupnya. Tapi karena ia belajar, ia memahami, sehingga ia menyalahgunakan pemikirannya atau menyalahgunakan hikmatnya
ia terbutakan oleh berbagai pelajaran yang dia dapat. Yang seperti kita lihat bahwa ia menganiaya pengikut Kristus karena ia menganggap bahwa para pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang sesat. Ia menganggap bahwa Yesus adalah orang yang biasa saja, yang mengakui Yesus yang mengaku bahwa ia Allah. Ia menganggap bahwa Yesus itu sudah menghina agama Yahudi. Karena pandangan mereka bahwa Mesias sendiri aja datang untuk menjadi raja yang membebaskan mereka dari tangan kekaisaran Romawi pada saat itu. Tapi dari kita ketahui bahwa biografi Yesus, ia lahir sebagai orang biasa saja. Bahkan ia lahir dalam palungan, di dalam kandang hewan. Kita sudah ketahui. Bahkan orang tuanya pun mungkin pada saat ini hanya orang biasa yang mencari pekerjaan kecil-kecilan demi mencukupi kehidupannya. Pada saat itu, Paulus pada saat itu menganggap bahwa orang Kristen merupakan aib bagi kaum Yahudi. Dari sudut pandang Paulus, orang-orang ini mengolok-olok Tuhan dan menyesatkan umatnya. Dia percaya bahwa Yesus adalah manusia biasa, yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Karena itu, ia menganggap bahwa Yesus pantas untuk dihukum mati atau disalibkan. Karena Yesus mengaku bahwa ia Tuhan. Dan karena itu, pengikut Yesus menyebarkan gagasan bahwa Yesus adalah Tuhan. Paulus berpikir bahwa orang-orang Kristen ini adalah pendosa yang paling buruk. Atau orang-orang yang mengikuti ajaran yang paling buruk dalam pandangannya. Setelah itu Paulus meminta izin imam besar untuk mengejar orang Kristen atau para pengikut Kristus atau para pengikut Yesus. Tetapi Saulus terus mengancam dan membunuh murid-murid Yesus dan pergi ke hadapan imam besar dan meminta surat kepadanya ke rumah-rumah ibadat untuk ia pergi ke Damsyik, agar dia dapat menemukan semua orang yang percaya di jalan Yesus atau orang yang mengikuti Yesus. Dia ingin tangkap, dia ingin penjarakan. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 4-5. Di situ mengatakan ayat yang 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Kita bisa lihat bahwa Saulus sangat berambisi dalam membunuh para pengikut Yesus pada zaman itu. Tanpa rasa manusiawinya, ia menganiaya pengikut Kristus. Ia tidak pandang bulu, mau perempuan, laki-laki, bahkan anak kecil, ia penjarakan. Ini merupakan kisah yang sangat kelam dari seorang Paulus. Ketika kita sudah mengetahui kisah kelam dari seorang Paulus, dan kita sudah tahu pertobatannya seperti apa, oleh sebab itu kita akan membahasnya lebih mendalam lagi. Permulaan yang indah. Yang pertama yaitu pertemuan dengan Yesus. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-9. Mari kita membukanya. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Ya. Di sini lembaga Alkitab menuliskan Saulus bertobat. Di sini saya akan membacakannya ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangung-mangunglah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga.
Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ya, pertobatan Saulus dalam Kisah Para Rasul 9 ini merupakan salah satu kisah yang paling terkenal yang sering kita dengar, yaitu di mana pada saat itu Paulus pergi ke Damsyik ingin menangkap orang-orang Kristen, tapi pada saat perjalanannya Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan ketika ia melihat cahaya yang sangat terang, ia mengalami kebutaan. Sehingga di ayat yang ke-9 tadi, ia bahkan 3 hari lamanya dan 3 hari tidak makan dan tidak dapat melihat. Di situ kita mengetahui bahwa Paulus benar-benar menyaksikan apa yang Yesus berikan kepada dia, atau Yesus ingin menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan. Nah, pertobatan Saulus dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, ia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Saulus tiba-tiba diliputi cahaya yang kita sudah baca tadi, sehingga ia tidak dapat melihat lagi pada saat itu. Yang kedua, melalui kebutaannya dan pertobatannya, Saulus menjadi buta setelah perjumpaan dengan Yesus. Ia dibawa ke Damsyik, di mana ia tinggal selama 3 hari tanpa makan atau minum. Selama waktu itu ia berdoa dan merenungkan apa yang telah terjadi kepadanya. Nah, ini sangat penting nih Bapak Ibu Jemaat, bahwa pada saat itu Paulus merenungi apa yang ia lihat pada saat itu. Ia memikirkan, ia merenungi apakah Yesus benar-benar Tuhan atau tidak. Tapi karena karunia Tuhan, Paulus akhirnya bertobat. Dan yang ketiga yaitu pembaptisan dan pemulihan penglihatan. Setelah 3 hari lamanya, seorang murid bernama Ananias diberitahu oleh Tuhan untuk menemui Saulus, atau pertemuan atau perjumpaan dengan Saulus. Dan Ananias menemui Saulus dan ia berkata, "Saulus, saudara Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan, telah mengutus aku untuk menemuimu supaya engkau dapat melihat dan dipenuhi dengan Roh Kudus." Seketika itu juga selaput matanya gugur dan ia dapat melihat lagi, kemudian dibaptis dan menerima Roh Kudus. Dan banyak orang yang menafsir bahwa pada saat itu Paulus tidak benar-benar sembuh, atau bisa istilah sekarang yaitu mengalami kerabunan. Kenapa Tuhan mengizinkan seperti itu? Karena supaya Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kekurangan tidak membatasi penginjilan. Kekurangan tidak membatasi kita dalam menyampaikan kabar baik tentang juru selamat. Dan yang terakhir yaitu pengubahan hidup. Setelah Paulus bertobat, ia mengalami perubahan hidup yang sangat dahsyat. Ia menjadi penganut Yesus atau penganut Kristus yang setia dan seorang pemberita Injil yang semangat. Ini merupakan suatu pertobatan Paulus yang sangat terkesan yang kita sering dengar, yaitu bagaimana seorang penganiaya, seorang pembenci pengikut Yesus bertobat sehingga dia membalik 360 derajat menjadi pengikut Yesus yang Tuhan ubahkan dalam hidup dia. Setelah mengalami pertobatan, ia mulai mengabdikannya diri menjadi pengikut Kristus. Paulus awalnya ditolak oleh para rasul dan para murid Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak percaya bahwa Paulus bertobat dan ingin bergabung dengan mereka. Memang secara logika, ketika orang yang kita benci, orang yang kita takuti, tiba-tiba ingin berjumpa dengan kita atau tiba-tiba mereka berbuat baik, pasti kita was-was. Karena kita berpikir bahwa ada maksud baiknya yang ia kasih, atau ada maksud baiknya yang ia perbuat. Tapi di sini Paulus berbeda. Ia benar-benar tulus ingin melayani Tuhan bersama para murid dan rasul.
Yang kita bisa lihat dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Dari penjara Paulus menulis, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Di sini Paulus tanpa menghiraukan kondisinya pada saat itu. Paulus memuji Allah terus-menerus dan membagikan kabar baik. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 25 dan Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Yang dimana ia melewati kesulitan dalam hidupnya dan penderitaan karena penginjilan. Ia telah menyerahkan hidupnya secara total dan percayai kepada Allah. Kita bisa lihat dalam Filipi 1 ayat 21, yaitu kunci emas ayat pada pagi hari ini, yang dimana disebutkan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa maksud Paulus menulis kata itu? Karena bagi dia hidup lama tidak ada berarti, tidak berguna. Tapi setelah mengenal Kristus, ia merasakan bahwa apa gunanya hidup tanpa Kristus. Sehingga ia mengatakan bahwa mendingan mati merupakan keuntungan. Dan itu mati demi apa? Demi mengabarkan Injil. Karena baginya hidup sudah milik Kristus sepenuhnya. Paulus di akhir hidupnya mati sebagai martir. Kisah kematian Paulus tidak tercatat secara rinci dalam Alkitab. Namun beberapa informasi tentang kematian Paulus dapat ditemukan dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31 dan surat-surat Paulus yang lainnya. Seperti surat Filipi 1 ayat 21 sampai 26 dan surat Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Dan menurut Kisah Para Rasul 28 30 sampai 31, di mana Paulus tinggal di Roma selama 2 tahun atau dia dipenjara di Roma. Selama waktu itu ia terus memberitakan Injil kepada orang-orang di Roma. Dan ia banyak menulis kitab di Roma untuk mengabarkan tentang Yesus Kristus. Dan ada beberapa tradisi yang berkembang tentang kematian Paulus. Salah satunya tradisi mengatakan bahwa Paulus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Tradisi lain mengatakan bahwa Paulus mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Namun tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung tradisi-tradisi tersebut. Oleh karena itu penyebab kematian Paulus tetap menjadi misteri. Kenapa menjadi misteri? Karena di dalam Alkitab sendiri tidak mencatat kematian Paulus seperti apa. Tapi apabila kita rekap lagi, apabila kita membaca lagi, pada saat itu Paulus ditahan oleh Kaisar Roma. Karena orang-orang Yahudi menuntut bahwa Paulus ini merupakan para pengajar yang sesat, yang sangat bertentangan oleh ajaran Yahudi. Terus sehingga Paulus menghadap hakim-hakim, menghadap sidang-sidang pada saat itu, ia dipenjarakan di rumah, dalam penjara rumah di Roma. Kenapa dia dipenjarakan di Roma? Karena mereka menunggu kaisar yang tertinggi untuk menentukan hukumannya. Dan kemungkinan besar Paulus benar-benar mati dipenggal oleh Kaisar Nero. Karena pada saat itu Kaisar Nero masih memimpin menjadi kaisar atau menjadi petinggi di Yerusalem atau di Israel pada saat itu. Nah, apa yang bisa kita dapat atau apa yang menjadi aplikasi kita dalam hidup Paulus? Kita bisa lihat yang pertama yaitu pentingnya pertobatan. Yang kedua, keberanian dalam menghadapi tantangan. Dan yang ketiga, pengabdian yang tanpa pamrih. Ketiga ini harus kita terapkan dalam hidup kita. Karena apa? Karena semakin lama, semakin orang banyak membenci para pengikut Kristus. Yang kita sudah
sering lihat belakangan ini, mau di berita bahkan kita lihat secara langsung bahwa kita sebagai pengikut Kristus sangat dikucilkan atau sangat diasingkan, bahkan mendirikan gereja pun sangat sulit. Ini suatu teguran bagi kita bahwa kita harus kuat di dalam Kristus, seperti kisah Paulus sebelumnya. Karena Yesus menggunakan siapa saja yang ia anggap bisa mengabarkan Injil. Kesimpulannya pada pertemuan hari ini yaitu Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Ia telah berjasa besar dalam penyebaran Injil. Kisah hidupnya dapat menjadi teladan bagi kita semua. Marilah kita belajar untuk menjadi seperti Paulus, yaitu orang-orang yang telah bertobat, berani menghadapi tantangan dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Itu adalah merupakan kesimpulan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan Tuhan terus melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Mari kita berdoa. Pap, 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 disco loco.